Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bertemu untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu dan Roh Kudus akan menolong kami untuk kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini Kamis 20 Agustus 2020, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-6, ayat 25 dan 26, dan ayat 28 sampai 30. Matius pasal yang ke-6, ayat 25 dan 26, dan 28 sampai ke 30. Judulnya adalah hal kekhawatiran bagian yang pertama, yaitu kebutuhan pokok pasti dicukupkan. Hal kekhawatiran bagian yang pertama yaitu kebutuhan pokok pasti dicukupkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah sangat sering mendengar firman Tuhan ini. Bahkan mungkin kita sudah membacanya berkali-kali. Tapi tidak mengapa, kita akan mempelajarinya dengan sedikit lebih mendalam. Apalagi dikaitkan dengan situasi saat ini, yaitu dampak dari pandemi COVID-19. Dan ayat firman Tuhan ini sungguh sangat relevan bagi kita saat ini. Saya akan menyampaikan secara berseri. Dan kali ini pada bagian yang pertama, saya akan sampaikan masalah kekhawatiran dalam kaitannya dengan kebutuhan pokok. Mari baca ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat firman Tuhan ini jelas. Janganlah kamu khawatir. Jangan khawatir. Kata khawatir di dalam bahasa Yunani itu adalah merimenate. Merimenate. Ini sebuah kata yang berbentuk imperatif kini. Dari kata dasar merimenao. Merimenao itu artinya memiliki, merasakan kegelisahan. Juga artinya concern atau fokus yang berlebihan untuk sesuatu hal. Karena bentuknya imperatif kini, maka diartikan senantiasa. Janganlah senantiasa khawatir. Janganlah senantiasa memiliki atau merasakan kegelisahan. Janganlah senantiasa concern atau fokus yang berlebihan terhadap satu hal. Konteksnya di sini adalah tentang makanan, minuman, dan pakaian. Jadi janganlah concern berlebihan untuk hal makanan, minuman, atau pakaian. Jangan memiliki kegelisahan untuk makanan, minuman, atau pakaian. Jangan senantiasa memiliki kekhawatiran tentang kebutuhan pokok itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan melarang. Tuhan melarang kita khawatir. Mengapa? Ada dua hal. Karena khawatir itu artinya tidak percaya akan pemeliharaan Allah. Burung-burung pun dipelihara oleh Allah. Perhatikan ayat 26a. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Khawatir itu artinya sama dengan tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sedang burung-burung aja dipelihara oleh Bapa. Juga bunga bakung dipelihara oleh Bapa. Dengan pakaian, dalam tanda kutip pakaian yang
indah. Yang indah. Bapa pelihara burung maupun bunga bakung. Jadi kekhawatiran sama saja tidak percaya akan pemeliharaan Allah. Pasti kebutuhan pokok akan dicukupi oleh Bapa. Pasti. Mari kita perhatikan alasan yang kedua. Mengapa dilarang untuk khawatir? Karena kita ini melebihi burung-burung dan bunga bakung. Kita ini dari derajatnya, dari statusnya, dari kemuliaannya melebihi burung-burung dan bunga bakung. Masakan iya Tuhan tidak memelihara kita yang derajatnya lebih dari burung-burung dan bunga bakung. Sementara burung-burung dan bunga bakung dipelihara oleh Tuhan. Masakan iya Tuhan tidak memelihara kita? Pasti dicukupkan. Pasti Tuhan akan memelihara kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sekarang ada fenomena baru di dalam Facebook. Kalau Bapak Ibu perhatikan, maka banyak saudara-saudari kita yang memasang atau posting makanan, minuman, atau barang-barang yang lain untuk dijual. Sekarang sangat banyak. Coba buka Facebook Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menemukan yang satu jualan makanan ini, yang satu jualan makanan ini, yang satu jualan yang lain. Itu fenomena yang terjadi sekarang. Tetapi tidak mengapa. Karena itu salah satu bentuk di mana Bapa melihara umatnya. Allah memelihara orang yang percaya kepadanya. Dipelihara oleh Allah. Itu salah satu bentuknya. Bentuk pemeliharaan Bapa kepada umatnya. Jadi silakan saja. Mau posting makanan apa saja yang tidak dijual. Atau barang-barang yang lain yang tidak dijual. Silakan. Karena itu salah satu bentuk untuk pemeliharaan bagi manusia. Bagi kita. Jadi silahkan diposting di Facebook Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kita. Banyak cara. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kita. Bapak, Ibu, pengalaman kami. 2-3 bulan terakhir ini. Banyak orang yang memberi makanan kepada kami, yaitu sembako atau secara khusus beras. Ada yang 20 liter, ada yang 10 liter, ada yang 5 liter, banyak. Sehingga kami juga harus bagi kepada mereka yang belum mendapatkannya. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara saya dan keluarga saya. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara Anda sekalian. Jangan khawatir. Jangan memiliki kegelisahan. Jangan senantiasa dipenuhi dengan kegelisahan akan kebutuhan pokok. Tapi perhatikan, ini adalah masalah kebutuhan pokok. Jadi Bapak Ibu tidak bisa bermimpi, nanti Tuhan pasti akan cukupkan mobil bagi saya. Oh tidak demikian. Ini kebutuhan pokok. Nanti Tuhan akan cukupkan rumah yang mewah buat saya. Oh tidak, ini bukan itu masalahnya. Ini adalah masalah kebutuhan pokok. Jadi kita dilarang senantiasa khawatir untuk makan, minum, dan pakaian. Itu kebutuhan pokok dan Tuhan pasti akan memberikannya. Bapak Ibu, kita orang percaya. Mari tampil dengan iman itu. Buktikan secara nyata iman itu. Bahwa Tuhan akan memelihara Anda dan saya. Makan, minum, pakaian Anda dan saya akan dicukupkan oleh Tuhan. Jangan khawatir. Itu pasti terjadi. Imani saja. Banyak cara untuk Tuhan memelihara Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Biarlah kami tidak khawatir lagi untuk makanan, minuman, pakaian. Karena Bapa pasti memelihara kami. Roh Kudus tolong kami untuk merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya akan pemeliharaan Bapa berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.